Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Kamilia Fauzi dengan NIM 210304216 dari kelas 2 MGT 4 Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen. Materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen bisnis. Pengertian organisasi. Menurut Griffin, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur organisasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Menurut Ernie dan Kurniawan, sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Yaitu organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Ada juga jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi profit. Di dalam organisasi profit ini ada perusahaan besar, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, dan perusahaan retail. Perusahaan kecil, koperasi, perusahaan multinasional, dan lain-lainnya. Ada juga organisasi non-profit atau nirlaba. Isinya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan sosial. Ada juga sumber daya organisasi, sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan lain-lainnya. Pengertian manajemen menurut James F. Stoner. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Di dalam bisnis ada juga berisi planning, yaitu proses menetapkan sasaran organisasi dan cara penyampaiannya. Ada organizing untuk proses pengaturan alokasi wewenang dan sumber daya untuk mencapai sasaran. Executing itu untuk proses menggerakkan orang agar memotivasi melakukan tugas. Ada juga controlling, yaitu proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Yang terakhir, fungsi operasional dalam manajemen. Isinya ada manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional atau produksi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Materi yang kedua yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer adalah orang-orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam suatu organisasi yang dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Keahlian manajemen atau managerial skills. Keahlian teknis atau technical skills. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau bisa juga disebut dengan human relation skills. Keahlian konseptual atau conceptual skills. Keahlian dalam pengembalian keputusan atau decision making skill. Keahlian dalam mengelola waktu atau time management skills. Tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat puncak. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau supervisi. Yang keempat, manajemen non-supervisi. Materi yang ketiga itu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan
norma masyarakat, partisipasi pembangun, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Adapun strategi pengolahan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif itu dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif. Akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Adapun strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders, atau jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan itu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat bagi masyarakat yaitu selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Manfaat bagi pemerintah yaitu memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah menurut Griffin. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Adapun nilai personal sebagai standar etika, yaitu nilai atau values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan yang berpikir seseorang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Ada juga konflik nilai. Konflik interpersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Yang terakhir, ada upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen, yaitu pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Perencanaan dan manajemen strategi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dapat diibaratkan seperti lokomotif yang menarik kereta yang terdiri dari aktivitas mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan, atau kita dapat mengibaratkan perencanaan sebagai akar tunggang dari pohon yang besar dan rimbun. Dari situ tumbuh cabang-cabang, yaitu pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian. Tanpa perencanaan, para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Bahkan mereka tidak mempunyai ide yang jelas tentang apa yang perlu mereka organisasikan. Mengapa seorang manajer berencana?
untuk menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia atau pemborosan dan kegiatan rangkap, dan menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Proses perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. Proses perencanaan adalah proses yang dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Fungsi manajemen perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenang untuk menentukan atau merubah tujuan kegiatan organisasi. Ketiga, pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Manajemen strategi. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi is a comprehensive plan of accomplishing and organizing goals, menurut Griffin. Proses penyusunan strategi. Yang pertama, kita perlu penilaian keperluan penyusunan strategi. Yang kedua, analisis situasi internal dan eksternal. Pemilihan strategi, dan yang terakhir itu implementasi. Membuat rencana strategi, yaitu penetapan sasaran dan merumuskan strategi. Mengimplementasikan strategi yaitu administrasi dan pengendalian strategi. Tingkat strategi yaitu tingkat strategi tingkat korporasi, yaitu strategi yang dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi perhatian dan operasi korporasi multilini. Strategi unit bisnis disebut juga strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Strategi tingkat fungsional yaitu strategi yang dirumuskan oleh bidang fungsional, khususnya dalam suatu usaha untuk melaksanakan strategi bisnis unit. Materi kelima yaitu mendirikan dan memperbarui organisasi. Bisnis kecil atau small business sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Kewirausahaan. Seorang pelopor bisnis baru atau seseorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan produk. Fungsi yang spesifik untuk wirausahaan adalah kemampuan pengambilan faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal untuk memproduksi barang dan jasa. Kewirausahaan versus manajemen. Menurut Paul Wilken, kewirausahaan mencakup upaya mewakili perubahan dalam produksi, sedangkan manajemen mencakup koordinasi proses produksi yang sudah berjalan. Menurut Peter Drucker, seorang penulis manajemen modern, kewirausahaan berkaitan dengan perubahan. Kewirausahaan melihat perubahan sebagai suatu norma yang sehat. Kewirausahaan selalu mencari perubahan, menanggapi perubahan itu, dan memanfaat sebagai sesuatu kesempatan. Schumpeter mengartikan kewirausahaan adalah sebagai seluruh proses dari perubahan ekonomi tergantung pada orang yang membuatnya. Schumpeter mengartikan kewirausahaan sebagai seluruh proses dari perubahan ekonomi tergantung pada orang yang membuatnya. Wirausahaan. Manfaat kewirausahaan yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi, produk barang dan jasa baru, dan yang terakhir itu perubahan pasar. Faktor-faktor psikologi wirausahaan. Menurut David McClelland 1960 yang menemukan bahwa orang yang mengejar karir semacam wirausaha seperti penjual mempunyai kebutuhan prestasi need achievement
atau kebutuhan psikolog untuk mencapai tujuan yang tinggi. Orang dengan kebutuhan prestasi lebih tinggi suka mengambil resiko, tetapi hanya beralasan, dan resiko seperti itu merangsang mereka berusaha lebih keras. Yang ketiga, bahwa dalam masyarakat tentu cenderung ditemukan orang yang dengan kebutuhan akan berprestasi dan presentasi yang lebih besar. 5 dimensi perbedaan antara manajer dan kewirausahaan. Kebutuhan akan berprestasi, yaitu wirausahaan yang mempunyai kebutuhan untuk berprestasi tinggi. Letak kendali. Ini adalah ide bahwa individu mengendalikan hidup mereka sendiri, bukan dari keberuntungan atau nasib. Toleransi terhadap risiko, kewirausahaan yang bersedia mengambil risiko. Toleransi terhadap keraguan. Tingkah laku tipe A. Ini mengacu pada dorongan untuk melakukan lebih banyak dengan waktu yang lebih sedikit, dan bila perlu walaupun ditentang oleh orang lain. Perbedaan manajer dan kewirausahaan menurut Ellen Ferguson. Wirausahaan adalah cenderung menghargai, sikap menghormati diri, kebebasan, kebanggaan, mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Faktor-faktor sosiologi. Faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan timbulnya wirausahaan karena adanya anggota minoritas seringkali merasa menjanjikan mereka untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk berhasil dalam upaya perusahaan, beberapa minoritas merasa bahwa mereka harus menjual nyawa mereka dengan menyerahkan identitas, ras, etnik, dan seksual mereka. Hambatan kewirausahaan menurut Carl Vesper adalah kurang konsep yang lain untuk berhasil, kurang mengenal pasar, kurang modal awal, kurang memenuhi seluk-beluk bisnis, kelemahan sosial, pekerjaan terkunci borgol emas, tekanan waktu, gangguan, hambatan legal, dan sebagainya. Untuk memperbaiki organisasi, Peter Singh membedakan dua macam pengalaman organisasi, yaitu dengan pengalaman adaptif dalam organisasi, yaitu mengimbangi perubahan, dan pengalaman generatif, yaitu kreativitas yang berasal dari usaha bersama di antara anggota organisasi. Memperbaiki organisasi. Konsep pengalaman organisasi yang diajukan oleh Peter Singh dan James Bryan Quinn menggunakan teknik simpul ganda atau double loop. Pengalaman simpul ganda adalah pengalaman yang mengoreksi kesalahan dengan kembali ke belakang untuk meninjau nilai-nilai yang mendasari kebijakan organisasi dalam proses pembuatan keputusan. Memperbaiki organisasi yaitu dengan cara pengalaman simpul ganda mengakui bahwa pekerja yang terlibat langsung dalam kerjanya yang sebenarnya mempunyai penyelesaian lebih baik daripada manajemen. Tipe pengalaman ini dapat mendorong kerja kelompok yang lebih banyak dan organisasi yang lebih efektif. Materi yang keenam yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Human Resource Planning atau perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Langkah-langkah perencanaan SDM yang pertama yaitu presentasi dan refleksi dari rencana strategi perusahaan. Langkah kedua, analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Langkah ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja. Yang langkah keempat, melakukan tindakan inisiatif. Langkah kelima,
yaitu evaluasi dan modifikasi tindakan. Personal procurement atau penyediaan tenaga kerja. Rekrutmen adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Seleksi, penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Jenis rekrutmen. Rekrutmen internal. Proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Yang eksternal, perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai outsourcing. Tahapan seleksi tenaga kerja. Yang pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi kualifikasi. Yang ketiga, seleksi sikap dan perilaku. Pengembangan SDM atau on-the-job training, yaitu coaching, planning, projection, job rotation, temporary tasks, performance operational programs. Yang off-the-job training, yaitu executive development programs, laboratory training, organization development. Personal maintenance atau pemberian tenaga kerja. Kompensasi, penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Yang benefit, penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat dipelihara sehingga tenaga kerja yang dapat tetap memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Personal utilization, pemanfaatan tenaga kerja. Yang pertama yaitu promosi, yang kedua demosi, yang keempat transfer, dan yang keempat separasi. Pandangan atas keragaman dalam organisasi yaitu keragaman sebagai keunggulan kompetitif, keragaman sebagai sumber konflik. Mengolah keragaman dalam organisasi ada faktor individu dan peran organisasi. Sekian dari hasil UTS pengantar manajemen dari materi 1 hingga materi terakhir. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.